Pemirsa, saatnya kami hadirkan sejumlah informasi utama dalam Top Topik. Top Topik pertama akan mengulas mengenai Wakil Gubernur Riau yang ditunjuk Kemendagri menjadi pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau, SF Haryanto membantah jika dirinya sebagai pelapor kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid. PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengaku tidak tahu menau terkait kasus pemerasan dan suap yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. SF Haryanto membantah informasi yang menyebut dirinya telah melaporkan kasus dugaan rasuah tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. SF Haryanto juga membantah dugaan adanya rivalitas dengan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam menjalankan roda pemerintahan daerah selama 8 bulan pertama masa jabatannya. Rabu kemarin, Kemendagri telah menunjuk SF Haryanto sebagai PLT Gubernur Riau pasca KPK menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka kasus korupsi di Dinas PUPR PKPP Pemprov Riau. Betul, saya nggak tahu. Kemudian saya nggak ada melapor. Kalau saya bersih, apa saya benar? Ini berita dari mana? Itu fitnah. Ya Pak ya, Pak Mitra, ya Pak, fitnah. Saya kata fitnah. Saya polisi langsung pulang ya, udah. Gitu. Sama Pak. Terus kenapa saya tidak tampil? Saya tapi tidak tampil, saya kira tidak tampil Pak. Ketawa-tawa sama aku, 7 Agustus kemarin acara Pak, sama kemarin kopi, udah sama-sama. Pak Peter dari foto nggak bisa sama-sama udah. Ya. Tim penyidik KPK menggeledah rumah dinas Gubernur Riau Abdul Wahid di Kota Pekanbaru. Penggeledahan untuk mengumpulkan barang bukti kasus dugaan pemerasan di lingkungan dinas PUPR PKPP Pemprov Riau. Sejak Kamis pagi, tim penyidik KPK menggeledah rumah dinas Gubernur Riau yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru. Sedikitnya ada 5 penyidik yang masuk ke rumah dinas Gubernur melalui pintu samping. Penggeledahan di kediaman Gubernur Riau ini dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti melengkapi penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Riau Abdul Wahid. Penyidik KPK menangkap Abdul Wahid pada Senin sore 3 November lalu di sebuah kafe di Kota Pekanbaru dalam sebuah operasi tangkap tangan atau OTT. Abdul Wahid telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan di Dinas PUPR PKPP Pemprov Riau dan diduga menerima sejumlah uang dari pejabat Dinas PUPR PKPP Riau. Abdul Wahid meminta imbalan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk menaikkan anggaran satuan kerja. Gubernur Riau Abdul Wahid tersangka kasus dugaan pemerasan di Dinas PUPR dan PKPP Pemprov Riau menggunakan kode rahasia 7 batang kepada anak buahnya dalam transaksi Komisi Anggaran, Proyek Jalan, dan Jembatan. Pegiat anti korupsi menyebut praktik jatah preman di birokrasi sudah menjadi rahasia umum imbas dari besarnya biaya politik untuk menjadi kepala daerah. Gubernur Riau Abdul Wahid memiliki kode rahasia dalam transaksi dugaan korupsi di lingkungan Dinas PUPR PKPP Pemprov Riau. Abdul Wahid menggunakan kode 7 batang untuk hasil kesepakatan permintaan uang yang disebut Wakil Ketua KPK Johanis Tanak sebagai kode jatah preman kepada Sekretaris Dinas PUPR PKPP dan 6 Kepala UPT Wilayah 1 dan 6 di Dinas PUPR PKPP Riau. Kode 7 batang merupakan imbal balik dari naiknya anggaran proyek jalan dan jembatan di Dinas PUPR PKPP hingga 147% dari anggaran semula yang hanya 71,6 miliar rupiah menjadi 177,4 miliar rupiah. Aksi rasuah bermula pada bulan Mei 2025 lalu saat Sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau Ferry Yunanda bertemu dengan 6 Kepala UPT Wilayah 1 dan 6 Riau untuk membahas kesanggupan pemberian fee kepada Abdul Wahid. Pasca pertemuan, Ferry bertemu M. Arif Setiawan, Kepala Dinas PUPR PKPP Riau yang juga orang kepercayaan Abdul Wahid, untuk menyampaikan pemberian fee sebesar 2,5% dari nilai proyek. Akan tetapi, Arif meminta jatah preman tersebut dinaikkan menjadi 5% atau sebesar 7 miliar rupiah dan mengancam akan mencopot atau memutasi para pejabat Dinas PUPR PKPP yang tidak mau menuruti perintah Satu Matahari kepada Gubernur Riau.
seluruh kepala UPT wilayah dinas PUPR PKPP beserta Sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau melakukan pertemuan kembali dan menyepakati besaran fee untuk saudara AW sebesar 5% atau 7 miliar. Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dengan menggunakan bahasa kode 7 batang. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman menyebut praktik korupsi jatah preman sudah menjadi rahasia umum di birokrasi. Hal ini karena tingginya biaya politik bagi mereka yang ingin menjadi kepala daerah atau pejabat publik di Indonesia. Udah bukan rahasia umum, rahasia yang semua orang tahu. Kalau jatah preman itu macam-macam, mulai dari proyek ini, terus mutasi promosi pegawai, yang ketiga terkait dengan izin, ya izin tambang, izin bangunan, izin apa. 3 itu ya selalu dioprek gitu, karena memang biaya politik kita tinggi, gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota, atau bahkan DPR, DPRD itu karena untuk kampanye yang mahal dan kemudian untuk mengembalikan uang itu, maka ya ngoprek itu. Pada kasus pemerasan yang menjerat Gubernur Riau, penyidik KPK menyebut Abdul Wahid telah mengantongi 800 juta rupiah dalam bentuk mata uang asing yang disembunyikan dalam kardus di salah satu rumahnya di Jakarta. Dari kasus jatah preman ini, KPK telah menetapkan 3 tersangka, yakni Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M. Arief Setiawan, dan tenaga ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam. Dari Jakarta dan Riau, Tim Liputan Metro TV.